Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man arada an yufliha nafsahu wadan fil akhirah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadata man arada an yanala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Wabil khusus yang kita muliakan Al-Habib Abdillah Al-Ka'ab, Al-Habib Ahmad Bahashim, Al-Habib Omar Al-Idrus, Al-Habib Ibagi As-Segaf, dan para habaib yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada beliau-beliau semuanya. Dan yang terhormat memuliakan semua pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang berhadir pada hari ini, yaitu Kiai pimpinan pondok Darul Ma'rifah Kiai Suhaimi Saman, Kiai Haji Fadli Jamal, Kiai Haji Fahmi, dan semua pimpinan-pimpinan pondok yang berhadir yang tidak dapat disebut satu persatu, dan seluruh jamaah forum komunikasi habaib dan ulama Satui, dan juga yang terhormat unsur muspika pemerintahan, semua undangan, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat wal afiat pada hari ini dalam acara halal bihalal silaturahmi, yang mana halal bihalal silaturahmi ini insyaallah membawa manfaat dan rahmat kepada kita semua, dan insyaallah akan memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabda beliau, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin panjang umurnya, luas rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita terjalin silaturahim antara umat
utamanya di forum komunikasi habaib, ulama, guru-guru dan sebagian masyarakat. Nah, alhamdulillah terjalin ini suatu yang luar biasa, yang tujuannya tidak lain seperti mana yang dijelaskan oleh kata ketua sambutan tadi. Forum komunikasi ini bertujuan li'i'la'i kalimatillah wa 'izzil muslimin, 'izzil islam wal muslimin. Ini sangat tinggi, berat beban yang dipikul oleh forum komunikasi, sebab tujuannya tadi li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang perlu kita garis bawahi, untuk kalimat-kalimat Allah, li'i'la'i kalimatillah, bukan hanya ditujukan kepada umat Islam yang sudah beragama Islam, bukan hanya ditujukan kepada umat yang sudah beriman kepada Allah, tapi yang non-muslim pun kita ajak bersama. Kita ajak untuk mereka juga selamat dunianya sampai akhiratnya. Itu juga semua saudara kita, walaupun tidak seagama, tapi saudara turunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Semua mereka turunan dari Nabi Allah Adam. Jadi ada yang ikut jalur yang resmi di gerbongnya Rasulullah SAW, dari nabi ke nabi, nabi ke nabi sampai ke nabi terakhir. Tapi ada yang tidak mau ikut gerbong. Dari nabi-nabi pertama pun, Nabi Allah Adam anak beliau ada yang tidak ikut. Nabi Allah Nuh alaihissalam anak beliau ada yang tidak ikut. Nabi Lut alaihissalam anak turunannya pun ada yang tidak ikut. Bahkan keluarga dekatnya, istrinya, dan semua para nabi-nabi, bahkan kepada nabi kita terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, paman beliau sendiri Abu Lahab tidak ikut. Nah, ini artinya tidak mustahil, apalagi di akhir zaman sekarang ini. Jangankan keluar nabi, tadi keluarga nabi, keluarga ulama, keluarga habaib, kiai, apalagi keluarga orang awam, yang mereka di akhir zaman seperti mana pengaruh dunia sekarang ini, banyak kekeliruan, kesesatan yang menyimpang. Tidak lain, siapa lagi yang akan membenarkan, siapa lagi yang akan meluruskan kalau bukan kita, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan guru-guru yang akan menyampaikan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah ini, agar mereka semua patuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka hamba diciptakan oleh Allah. Masa kita sebagai hamba membangkang, membantah, kita sebagai buruh hanya di dalam satu tempat, satu organisasi, mesti wajib tunduk dan patuh kepada atasannya. Kalau tidak, habis. Nah, ini apalagi Allah yang maha kuasa. Nah, tapi itulah sudah manusia di akhir zaman dengan pengaruh dunianya. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Itu menjadi sunnatullah juga. Dua selalu berjalan dalam kehidupan dunia ini. Ada baik, pasti ada buruk. Ada soleh, ada toleh. Soleh, orang yang baik, lurus di jalan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Tapi yang toleh sebaliknya, bukan hanya dia tidak berbuat, tidak mengikut, tapi bahkan menentang. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Alhamdulillah terbentuknya forum komunikasi habaib ulama ini, daerah satu ini. Mudah-mudahan nantinya ada lagi forum komunikasi habaib ulama di daerah-daerah lain, bukan hanya satu ini. Mudah-mudahan akan terbentuk juga, karena ini seluruhnya sudah menyebar di mana-mana.
ajaran-ajaran, aliran-aliran yang menyesatkan, karena Nabi sudah mengatakan di dalam hadis beliau yang berbunyi, la tattabi'unna, kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana, ada juga yang baca sunan, la tattabi'unna sunana atau sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Ar-Rawi Abu Sa'id Al-Khudri Al-Muhaddits Al-Bukhari. Ini periwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, pengeluar hadis Imam Bukhari. Artinya ini sahih hadisnya. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna, kalian benar-benar akan mengikuti jalur jalan orang yang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sekilan demi sekilan, zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu, sehingga seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, juhra dhabbin, masuk ke lubang liang biawak, tabi'tumuhu, kamu akan mengikutinya, kata Nabi. Qulna, lalu kami katakan, ya Rasulullah, ini para sahabat berucap, ya Rasulullah, wahai Rasul, al-yahud wan nasara, apakah yang kami ikuti itu karena masuk sampai ke lubang biawak itu Yahudi atau Nasara? Yahudi Nasrani kah? Rasul menjawab, qala faman? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasrani? Nah, jadi mereka bertanya itu sahabat, al-yahud. Nah, asal kalimat hamzah 2, al-yahud. Al-yahud, A-nya itu kalimat istifham, hal artinya, apakah Yahudi dan Nasrani yang disebut Rasulullah tadi, kamu akan ikut mereka kemanapun, sampai ke lubang biawak diumpati pekerjaan-pekerjaan mereka, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, nah, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun diumpati. Nah, ini artinya sudah luar biasa mengikuti. Jadi siapa yang diikut, kata sahabat? Siapa yang kami ikut? Hal Yahud wan Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Dijawab oleh Nabi kita SAW, paman? Siapa lagi? Artinya memang dua ini, yang mana firman Allah dalam Al-Quran mengatakan, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini Allah sudah memperingatkan. Lan tarda, kalimat lan ini lil abad, selamanya tidak akan Yahudi Nasrani tidak akan rela, tidak akan ridha anka kepadamu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti agama mereka. Nah, kecuali kita ini pindah agama, umpat agama mereka, hanyar mereka senang, hanyar mereka ridha, mun kada tetap lan tadi terus sampai kiamat. Nah, ini yang terjadi sekarang. Saudara-saudara kita Islam di Palestina, di Gaza, siapa mereka yang memerangi tadi? Tidak lain, Yahudi. Ini sudah disebut oleh Rasulullah, disebut oleh Allah. Tidak akan baik melihat orang Islam senang, melihat orang Islam lapang, melihat orang Islam nyaman, Yahudi. Nah, begitu juga turunan-turunan yang akhir sekarang ini, bila ada orang yang melihat orang Islam tidak senang, melihat orang Islam berbuat baik, sakit hatinya, itu pasti turunan Yahudi. Sekalipun dia mengaku Islam, sekalipun beriman, sekalipun topengnya Islam. Nah, sekarang kita melihat keadaan dunia sekarang ini, kadang-kadang
sama-sama Islam bermusuhan, sama-sama orang-orang baik bermusuhan, saling caci, saling maki, saling hujat, saling iri dengki dan sebagainya. Itu pasti ada di hati mereka, tersirat daripada sumbernya. Yahudi Nasrani ini yang tidak akan rela melihat orang baik kada senang, padahal dia orang Islam juga. Nah, apalagi nang nyata-nyata kada Islamnya, kada mustahil artinya dan kita dimusuhi. Nah, jadi dengan adanya forum komunikasi baik dan ulama ini, nah syukur alhamdulillah kita mewaspadai, terutamanya waspada terhadap keadaan dunia sekarang ini. Nah, apalagi pengaruh daripada Yahudi Nasrani ini, sekalipun yang disebut Allah tadi tidak sampai kita pindah agama, sebagian kecil artinya pindah agama itu yang dibujuk rayu dan sebagainya. Kadang-kadang ada faktor ekonomi lemah, orang Islamnya kurang peduli, kurang memperhatikan, kurang menyantuni kepada saudara fuqara masakinnya. Nah, di situ kadang-kadang orang di luar Islam, non muslim tadi banyak yang menyusup, berbuat baik, berbuat bagus, tapi ada maksud dan tujuan untuk supaya mereka pindah ke agamanya. Nah, itu misionaris namanya. Dengan mudah mereka masuk, apalagi di tempat itu yang kurang buruknya, tidak ada ulamanya, tidak ada majelis pengajian di situ, dengan mudah dimasuki, ditawari dengan kadang-kadang hanya sekotak super mie, pindah agama sudah. Super mie sekotak balik, apalagi sekopi sebuah makinnya, pindah agama. Nah, inilah pengaruh daripada lan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum, supaya kita orang Islam ini pindah mengikuti mereka. Nah, ini yang perlu, bagaimana kita mencari solusi jalan untuk membendung saudara-saudara kita yang kelihatannya ekonominya lemah, imannya lemah, pelajarannya tidak ada, ilmunya kurang, ada sekolah dan sebagainya. Ini perlu kita cari. Ini tugas juga daripada fokus di daerah satu misalnya. Ada orang yang ekonominya lemah, kita perhatikan. Ada anaknya putus sekolah, kita perhatikan. Kenapa jadi putus sekolah? Oh, ternyata tidak ada biaya untuk membiayainya sehingga putus sekolah. Nah, ini kita umat Islam yang mempunyai kelebihan bertanggung jawab. Alhamdulillah kalau ada persatuan untuk mengumpul dana khusus untuk mereka-mereka yang putus sekolah, memerlukan biaya tadi itu, disekolahkan, dimasukkan ke pesantren, di pondok. Pondok-pondok pun terbuka, artinya menerimanya. Kalau bisa teliti yang benar-benar didaftar dari aparat kelurahan pembakalnya, artinya mengetahui bahwa ini memang tidak mampu, bisa digratiskan SPP-nya. Ayo sekolah, silakan kata Bapak, tapi benar-benar jangan sampai ada tipuan. Nah, ini kan kadang-kadang namanya nipu pulang, Bapak ada aja. Kau aja memasukkan anak sekolah, buktinya kau aja bertukar kuitannya, baju bagus-bagus saja, tas pena larang-larang aja. Bapak dah kada kau masukkan anak sekolah. Nah, ini perlu juga, tapi kita belum dibunguli. Ada tuh nak minta bebaskan SPP, halnya dibungulinya, padahal mampu aja. Nah, ini perlu jeli, forum komunikasi jeli, meneliti itu orang, artinya minta keterangan dari aparat desanya yang tahu tuh situasi orang itu bagaimana. Nah, sekarang ini nang bantuan tunai aja kadang-kadang lepas sasaran. Pemerintah untuk bantuan tunai langsung, BLT semalam bantuan tunai langsung banyak lepas sasaran, nang datang bagus baik, rumahnya jadi bagus, berkendaraan, ada kendaraan, berdalang amat, emak-emak datang pakaian mentereng, soalnya minta BLT juga, kan lepas sasaran nih. Bagaimana itu aparat desanya yang mencatat? Bujur kata ini, lepas sasaran. Sebaliknya laporan bahkan nang
betul-betul miskin, rumahnya gubuk, kada bisin apa-apa, makan kadang-kadang puasa, kada kunukar baras, kada dapat bantuan BLT. Kemana tuh lepasnya selipnya nih? Nang mencatat nih apart desa ini. Kemana? Ini banyak laporan seperti itu. Nah, inilah kesenjangan di dalam kehidupan. Kadang-kadang sistem keluarga, bila keluarganya sudah kada mengitihi lagi persyaratan tadi untuk dapat BLT, kan intinya keluarga masuk. Ada nang sekampungan lalu masuk. Dicatat oleh pembakal sekampungan, nggak ada peduli apa kaya miskin kah, bisi motor, bisi mobil, segala motor, pokoknya rata aja pembakalnya. Ini kan boleh. Bukan adil namanya. Ini sistem keadilan yang merata. Adil itu bukan begitu. Lihat, macam orang kawin 2 atau 3, ada bisa anak, lalu disuruh adil. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Mun kata kau adil, sekong aja. Nang kan adil tuh nang kayak apa? Kawin pertama dapat anak 3, kawin kedua belum beranakan lagi, lalu adil, oh sama aja, ratakan. Nih, bini pertama dapat 1 juta, bini kedua dapat 1 juta, kada adil. Kenapa? Bini pertama ada anak 3 sudah sedangkan sorong hanya kawin belum beranakan lagi 1 juta juga dapat sama. Adil lah itu. Kada adil, bukan itu artinya adil. Sesuaikan, oh ini tanggung jawabnya ada 3 anaknya. Nah kalau yang kada beranakan 1 juta boleh, tapi ada anak nih, nafkah harus lebih nih, anak tanggung jawab kita nih. Nah kada boleh 1 juta sama, kada adil ngarannya. Hitung anaknya, hitung biaya makannya, hitung biaya sekolahnya, pendidikannya berapa. Mun disamakan mana cukup 1 juta anak 3. Nang tadi cukup aja 1 juta, hanya kada bisa anak sorongan aja bagi pas saja tuh 1 juta. Senyum bini anum. Adil lah itu. Ada adil ngarannya. Nang disebut adil tuh lihat nang kayak apa kedudukan adil. Nah inilah kadang-kadang kita kada mengikuti keadaan. Nah jadi kita pun nang merasa sudah mampu juga, kada usah menerima BLT. Boleh kakak nih, kami mampunya, kami cukup banyak. Tuh kasihan saudara kita, saudara kami yang miskin, kada tahu apa-apa ini, kasihan, kadang makan, kadang puasa. Nah ini yang perlu kita waspadai. Nah jadi pengaruh-pengaruh dunia sekarang itulah keadaannya. Keadaan dunia sekarang ini harus kita teliti, harus kita terjun bujur-bujur melihat keadaan umat, terutama umat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pengaruh-pengaruh dunia sekarang luar biasa. Nah, terutama pengaruh daripada al-Yahud wan Nasara yang disebut oleh Allah tadi, walan tardu ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita tidak ikut agama mereka, tapi budaya mereka sudah diikuti. Umat Islam yang terpengaruh, yang kurang faham fondasi agamanya kurang kuat, mereka terpengaruh dengan budaya-budaya luar, terutama budaya barat, yaitu Yahudi Nasrani. Sudahnya adat istiadat yang bertentangan dengan Islam dari budaya mereka, budaya Hindu, budaya Buddha, budaya apa lagi namanya budaya-budaya itu. Kalau budaya atau adat istiadat selagi tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, silahkan laksanakan dan pakai, kada apa-apa, asal tidak bertentangan. Tapi yang bertentangan jangan. Nah ini yang sering membudaya sudah tempat kita, nang kita rasa kada nyaman, yaitu orang Islam umumnya sudah ikut membudaya, yaitu ulang tahun anak. Nah ini membudaya kalau itu. Baik orang awam, orang di atas, orang menengah, baik kalangan guru, kalangan ulamanya pun ada. Nah, ulang tahun anak tidak sesuai dengan syariat. Mun sesuai kada apa-apa, kada dilarang kalau Islam mau ulang tahun anak, silahkan. Tapi dengan syarat jangan melanggar syariat.
Bagaimana cara pelanggaran syariatnya? Nah, Allah sudah secara ringan aja dulu melarang dalam Al-Quran, wala tubadzir tabdzira. Ada kan ayat dalam Al-Quran, wala tubadzir tabdzira, jangan kamu membuat sesuatu yang mubadzir, membuang-buang, dilarang. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang berbuat mubadzir, membuang-buang itu adalah saudaranya syaitan. Nah, ini di ulang tahun kita melihat tuh di pandangan kita, melihatnya banyak yang melanggar syariat dan tabdzir ini, terutama dinampak-nampakakan, ditayang-tayangkan di TV pulang. Tuh contohnya para artis ulang tahun anaknya habis-habisan, tabdzirnya membuang-buang, megah, mewah, berlebihan, sehingga orang fakir miskin pun melihatnya menangis melihat orang fakir miskin nang terbuang-buang makanan, apalagi istilah dihambur-hamburakannya makanan. Sudahnya nang membuang wadai cake nang harga 300.000, minta istilah pulangnya nang nyaman, nang larang, nang bertingkat pulang wadahnya itu ada bertingkat tuh. Kita mau ada pengantin bertingkat cake-nya, ntar ulangan nang tenyaman lagi. Diandak di hadapan, andak lilin beberapa puting. Bukannya baca maulid, bukannya bersyair maulid, bukan bersalawat, baca yasin, sholat kamilah, kada, tapi punya nyanyian tuh para artis. Maka menjadi contoh teladan di TV itu anak-anak kita, orang Islam yang menonton melihatnya. Bakuria kan, bah ulang tak juga seperti itu bah, ulang tahun kena bah lah, tanggal ulun lah, engkau itu juga undang orang, kia orang, engkau itu juga nak nul di seperti itu juga. Uma abahnya kada peduli, apa diikutkan, dituruti kehendaknya, karenanya berduit sama ada duitnya, suarakan, kia orang banyak pakai wadai tadi lilin diandak di hadapannya. Kada ingat lagi lawan salawat Nabi, maulid kada ingat lagi, ya punya nyanyian kawan dari Kiau. Apa nyanyiannya? Ya nyanyian ulang tahun. Panjang umurnya setahun lagi, happy birthday tuyul. Nah tuyul di belakang dibuatnya. Ya kan akan tentang tuyul, bang kan didengar di ujungnya tuh. Padahal orang-orang tadi itu membaca happy birthday to you. Bukan tuyul, tapi ini main-main enggak pendengarnya kata tuyul, enggak happy tuyul, lebih tuyul, kemudian penyaring no alat happy tuyul. Adalah wasam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, umur 12 tahun jadi tuyul nih anaknya. Kabul jadi doa. Kenapa ulun takut? Memang ada orang tuanya yang melapor, guru jadi rumah ulun ini betuyul kayaknya guru aja. Kenapa jadi betuyul? Kehilangan duit. Ulun berdagang ke pasar, dapat ujungan sudah, modal kebulik 1 juta, duit simpan di lemari, malam itu ratusan ribu 10 lembar. Esok hendak dibelanjakan pulang, didagang, dimodalkan pulang, ambil kurang selembar aja, tinggal 900. Kada sekali aja, beberapa kali ini ulun banyak andak 100 hilang, andak 1 juta 100 hilang. Nah ini kan sifatnya tuyul, tunggal lembaran, mau maling dihabis raupnya. Nya pun meninggal di tunggal lembaran pun maling raupnya, tapi sifat tuyul tunggal lembaran memang. Kenapa tuyul kalau rumah ulun ini aja, kayak apa ini aja? Nah ulun takut ya pernah tuh, maka itu melaporkan orang pun di rumah membaca Quran aja kah, dalam kamar tuh di rumah akan pak duit tuh. Lama ulun Quran, baca maghrib mulai isya ulun baca Al-Quran, mengaji sebelum isya lagi tuntung baca rotib al-tos al-haddad, bahkan dilaci duit kalau anda itu yasin. Nah, pengaman wah lu bertahan lagi udah nih rumah ini kada mungkin tuyul nang setan gundul masuk tuh, ada mungkin panasnya kalau dia masuk. Ada rotib al-tos al-haddad, ada Al-Quran dimandangkan, bahkan yasin dari kalau ini parak nih tuyul bujur nih rawani mana baca. Nah coba intai malam-malam goreng kena pura-pura aja goreng ayam. Kena ada juga nah membuka lemari itu tuyul bujur kah kada kan ya sekali pas bayar tengah malam
Berbunyi lemari, bebuncalaknya sedikit melihat dia. Siapa yang membuka lemari ini? Apa membuka sorongan kah? Ada yang membuka kah? Sekalinya ada yang membuka juga. Astagfirullahaladzim. Kata anak tuan rumah nih, lain tuyul kepala gundul, sekalinya tuyul kepala hirang. Siapa? Anaknya juga nang HPB dituyul tiap tahun. Anaknya. Berpikir lagi anak sorong juga nggak apa anak sakit. Nah rupanya anaknya juga nang mengutil duit abahnya. Karena doa HPB dituyul kabul. Nah jangan mencurigai orang, jangan menuduh orang. Nah kadang-kadang jadi fitnah, kadang-kadang pembantu di rumah lah dituduh, orang yang ada di rumah lah dituduh pada anak sorong juga yang terpengaruh dengan kekawanannya. Apalagi sudah terpengaruh melem mau obat pak, habis sudah terkesah berduit 20.000 kan cukup, karena kan kutilnya duit apa? Nah ini. Nah jadi maksudnya yang kita ceritakan seperti ini adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Terutama pengaruh dari jadi doa. Robah, boleh kita mengulang tahun anak dengan cara tadi tasyakuran namanya, bersyukur dengan kelahiran anak. Setahun sudah umurnya, syukuri, kumpul orang. Kalau bisa sampai 40 orang berkumpul, satu di antara 40 ini ada doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah. Orang Islam berkumpul 40 sih mungkin mustajab doanya itu ada tuh. Mengaminakan atau dia yang berdoa. Nah ini baca Yasin, sholawat kamilah, doa selamat supaya anaknya ini selamat setahun akan datang, berkat hidupnya. Ini kan ya penyanyian tadi sudah syariat yang dilanggar tadi pelama andak, wadai lilin setahun umur sebuting lilin, 2 tahun 2 buting, 3 tahun sampai 12 tahun umurnya 12 buting lilin. Tiup kan bahasa untung punyanya para habis hanya tiup lilinnya diambilkan. Orang alang-alang meniup lilin 12 buting. Andak kompor hok sumbu 12 tiup itu nah baru. Beliuran meniup. Takdirnya sudah nyata ada tadi meniup lilin tuh di nang kada diperlukan sebuting lilin gin mubadir innal mubadirin kena. Boleh kayak kita menyimpan lilin, nukar lilin, boleh karena dilarang simpan lilin di rumah. Apa tujuannya? Persediaan kalau mati lampu, genset kada bisi, lampu minyak kada bisi, lilin bersedia pas mati lampu. Pahadangannya dulu sebelum dibaiki orang PLN ada kerusakan, lilin itu boleh mengambil manfaat tarang lilin karena kadap sudah menyala mati, simpan pulang tinggal kena. Ada ini ulang tahun anak, bersiangan hari jam 11, jam 12 siang tarang pada matahari, belilin 12 buting. Apa manfaatnya, apa gunanya? Tafsir membuang-buang mana? Pas mati lampu kena abot mencari, habis lilin tuh ditiupi tadi aja. Jadi mubadirnya ada itu baru lilin. Belum sudah tuntung lilin dicabut, tiap lilin sudah diangkat oleh kawannya pulang wadai kik tadi ngelarang nih nah. Ambil kawannya. Selamat ulang tahun. Kok ditapakakan ya kamu anak ulang tahun tadi. Kawannya juga lemot di muka. Apa hukumnya nih? Ini kata habar lagi ulun melihat sorong tuh di TV tuh kawanannya mangkat tapakannya untuk buat artis. Yang fakir miskin melihat tuh pasti menangis tuh. Ya Allah, ulun ya Allah kada pernah makan wadah yang ngelarang ini, kada pernah. Dibuang-buang sayangnya, jaka dikarat-karat dibagi-bagi julung ke tetangga yang miskin yang fakir yang kada pernah merasakan nikmat makanan yang nyaman, julung bersyukur ini. Ya ini dibuang. Siapa lagi akun makan tuh lemot tuh, ada lagi nakun lah kawanan yang lainnya buka handa apa ada pun lagi makan ini. Apalagi nang ulang tahun tadi beingusan makinnya buka tuh baru badai nampak jelas. Belum lagi nang lain, kayak kawan nang lain datang pulang ada mbok talu ayam di kantong 3 biji, maraki pulang selamat ulang tahun, buk ditapakannya di kepala nih 3 biji, belelehan. Si bungul dia menjadi tapak, merasakan aja. Datang lain bawa pilok lagi, susu dia semprotnya bajunya habis, karena mau dipakai lagi, padahal masih bagus baju.
Kada menangislah fuqara masakin melihat itu. Nah, ini bagaimana kita umat Islam, bagaimana kita para pendakwah, pendai, apakah menyampaikan atau tidak? Tugas kita hanya tabligh, menyampaikan, sudah disampaikan, selesainya menurut urusannya sama Allah Ta'ala. Haji belum sering nih menyampaikan seperti ini masuk manakib ini parah nih, manakib Syekh Salman Al-Madani. 2 Dzulhijjah wafatnya Syekh Salman Al-Madani. Nah, sudah ada tuh jadwal. 2 Dzulhijjahnya ada, 4 Dzulhijjah ada. Beberapa tempat sudah mengundang untuk manakib Syekh Salman Al-Madani. Syekh Salman jelas-jelas dalam manakibnya yang kita baca manakib itu, sidin meningkatkan ibadat, meninggalkan adat, melawani hawa nafsu. Ada kan kalimat di situ dalam manakib. Nah, coba pegang 3 ini. Syekh Salman Al-Madani meningkatkan ibadah. Ibadah ditingkatkan. Nang wajib sudahnya, nang sunnah ditambah, qiyamul lail, bangun malam. Itu Syekh Salman Al-Madani. Kemudian yang kedua, meninggalkan adat. Adat yang mana tinggalkan Syekh Salman? Adat istiadat yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Kada mau sini tinggalkan sini. Wah, ini ada bertentangan. Mana kada silahkan, tapi yang bertentangan seperti tadi tafsir membuang-buang tadi ini, menjadikan contoh teladan yang kada baik, yang kada bagus buat umat, tinggal sini. Melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu sidin kalau berdasarkan nafsu kada makan, kada ambil. Ada kita nafsu pada nafsu, antum terus halal haram kada peduli. Akhir zaman nih, halal haram kada peduli. H3. Tahu H3? Huruf hanya 3, halal haram hantam. Ini sudah disebut oleh Nabi, saya ala ummati zamanun la yubalil mar'u ma akhadha aminal halal aminal haram, kata Nabi. Akan datang kepada umatku nanti satu zaman, satu masa yang mana seseorang itu tidak peduli lagi apa yang dia ambil, halalkah haramkah, kada peduli. Jadi ini sudah datang masa. Orang tidak peduli modal dari mana, halal haram kada peduli, yang penting dia kaya, yang penting dia senang, keluarganya nyaman, lapang. Halal haram sumbernya tidak peduli. Sudah jenang riba, rentenir, membungakan duit, meranakakan duit, sudahnya di pasar-pasar itu sudah merata. Nah, kita aja lagi waspada, pedagang-pedagang. Kalau betul-betul pedagang-pedagang yang keluaran pondok pesantren, dia sudah mengaji kitab-kitabul buyu', jual beli, masalah fikih jual beli, dia tahu tuh mana yang dianjurkan dalam berjualan beli, mana yang dilarang. Dia tahu mana ada unsur tipu menipunya, mana yang tidak, dia tahu. Dia sudah hafal hadis Rasulullah, man qasyana falaysa minna. Siapa yang menipu di antara kami bukan golongan kami, kata Rasulullah. Tipu menipu dalam perdagangan. Nah, ini keadaan umat di akhir zaman seperti sekarang ini yang kita sedih melihatnya. Siapa lagi yang menyampaikan kalau bukan ulama, guru-guru, para habaib yang akan menyampaikan? Siapa lagi? Tidak akan ada orang yang di luar Islam yang menyampaikan. Mereka malah mengajak yang tidak benar. Seperti Yahudi Nasrani tadi itu, budaya-budaya mereka sengaja untuk mempengaruhi orang Islam supaya hancur, budaya mereka supaya rusak, sesat, menyesatkan. Nah, inilah keadaan dunia sekarang. Makanya disebut Nabi tadi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Mereka akan ikuti jalur-jalur orang-orang yang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, diro'an bi diro'in, sahasta demi sahasta, sampai seandainya kalian masuk ke lubang, mereka masuk ke lubang biawak pun akan diumpati masuk. Saking terpengaruhnya sudah umpat budaya-budaya yang kada bagus tadi itu. Nah, jadi silahkan aja tadi mau ulang tahun nih anak, tapi ingat jangan lagi bulah wadai. Bang boleh nggak? Boleh, silahkan bulah wadai, berdoa selamat tadi sudah, dikarat, ditata, bujur-bujur wadai bagi-bagi. Jangan sampai diamputakan kemauan orang nampak ulang tahun. Yang lebih menjadikan lagi intal wayam kadang-kadang di adat pengantenan. Mudahan kada ada di sini. Pernah juga lu melihat langsung tuh menangis melihatnya. Kenapa? Setelah pelaminan pengantin, dua pengantin ini bersanding sejam 2 jam, tuntung bersanding, hendak turun dari pelaminan, itu disediakan di rumah tadi orang tuanya, menyediakan intal wayam 4 biji.
Dua ceker lakiannya, dua biniannya. Diapakan intal ayam di hadapan tuh? Dijajak. Ada gadur sudah 2 buah situ berisi banyulon, anduk sebuting dua buting jadinya. Dijajak prak kiri kanan talu biniannya prak menjajak talu. Begitu turun masuk ke gadur tadi. Biniannya membasuhkan batas lakiannya, dilap lo anduk. Lakiannya pula membasuhkan batas biniannya bergantian, dilap lo anduk. Begitu selesai sudah. Masuk aja ke kamar nomor 2 dibawa oleh orang tuanya masuk ke kamar. Nah, ke kamar tadi kata oleh urusannya kalau sudah kesakan lagi itu urusan ini tuh udah. Nang jadi masalah buat kita apa? Ini berjajak di intalunya ini. Apa hukumnya? Jelas kalau kita dalam syariat Islam tabzir tadi membuang, menjajak intalu yang terhormat nih, makanan terhormat nih intalu nih. Dijajak, terbuang kalau itu siapa lagi hakun? Menangis tuh fakir miskin tuh, ya Allah besokan turun sarapan kada makan kada iwak. Coba dibarikan 4 begini, awak mata sapi nak ceplok. Menangis tuh fakir miskin melihat, kalau dia melihat menangis, ya Allah, nangke ini ke umat Islam. Orang Islam nih. Adat di mana itu? Padahal jangannya pintar nih orang tuanya nih pintar, berpikir baik. Intalun 4 biji tadi intalun kampung nih dijarang setengah matang. Untalakan lon lakiannya 2 biji, biniannya 2 biji, persiapan untuk perang. Sekarang bunuh siapa? Bunuh Yahudi. Kan jangannya pintar tuh, kenapa dibuang, kenapa dijajak? Kenapa dijarang setengah matang? Kan karena pikir tuh pas itu. Entah adat di mana. Nah jadi tolong kalau ada seperti ini di daerah kita, di kampung kita kejadian seperti itu, takurakan, sampaikan dengan mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kasih masukan pelajaran supaya masuk dalam pemikiran mereka bahwa ini dilarang dalam Islam, bahwa ini mubadzir, banyak orang tersinggung perbuatan kita itu. Siapa tersinggungnya? Fuqara masakin, menangis hatinya. Bujur mun kita banyak duit, intalun sebiji 2 biji 4 biji, sabung kalang dijajaki dibuangi, tak tahu aja senyum aja. Tapi nang melihat fakir miskin kada konukar intalu kada bayiwak tadi makan besokan, duit 1000 sangat berharga bagi mereka. Kita membuangnya, kada menghargainya nikmat pemberian Allah, rezeki yang diberi Allah. Ini yang terjadi. Tidak sedikit kita melihat tukang parkir betampar bakalahi karena merabutakan duit parkir 1000 2000. Pernah kami mendengar bahkan ada yang mati waktu itu. Dia minta 2000 parkir, nang bawa parkir tadi habis belanja di pasar, habis duitnya tinggal 1000. Nah ini ada 1000 jauh lebih sini lagi aja, ada lagi cariin tolong bukan ada sampai habis nah belanja dari ini 1000-annya lagi bayar parkir. Kada 2000. 1000 aja bisa kita tinggal, nah mau kan 1000 nah. Nah coba pun hatinya lembut, hatinya baik, melihat orang sudah ada lagi cuma 1000, ambil 1000 rezeki sorok, atau mensorong malas juga akan usahain bawa aja piantilek, bawa aja panangan, terus parkir bayar. Ini kada malah pekalahi, tamparnya kadang bayar 2000, 1000 aja bayar tampar. Panas, saya sakit hati ini, buka, bulik ke rumah. Ada melawan dia tampar, balik ke rumah, tapi darah naik karena ditampar. Diambilkannya lading, balas dendam, bulik membawa lading belati, carinya tukang parkir tadi itu. Langsung ada babender lagi, pak, cocoknya mati. Karena apa? Duit 1000 masalahnya. Ini keadaan dunia sudah terjadi itu. Tong beca bakalahi berapa penumpang? Berapa anda butakan? Iya duit 1000-an juga nanti rabutakan karena mereka perlu makan. Karena dapat penumpang sudah setengah hari. Berapa? Taksi berapa? Macam-macam yang terjadi. Nah mereka inilah yang perlu kita bina. Mereka inilah perlu kita berikan masukan-masukan, berikan ilmu pengetahuan. Nah ini tujuannya lagi majelis-majelis ilmu, merangkul mereka, ajak mereka, bawa mereka
tapi dengan syarat wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini perintah Allah. Jangan juga kasar, jangan juga keras. Ini macam-macam umat Nabi sudah. Ada keras, ada kasar, ada orang tersinggung, macam-macamnya. Coba nang perintah Allah diikuti billati hiya ahsan. Cari jalan yang sebaik-baiknya, selembut-lembutnya agar orang mau mengikuti kita. Mun kita tuh keras, akan bertebaran orang menghindar, menjauh nanti ini ke Islam. Oh nanti ini ke cara Nabi mengajarkanlah. Kada, Nabi kita lemah lembut, Nabi kita baik, mengajak dengan cara wajadilhum billati hasan. Perintah Allah ud'u ila sabil rabbik, tapi bil hikmah, cari yang bijaksana. Itu cara Islam. Nah jadi ulun harapkan juga lah, fokus ini forum komunikasi habaib, ulama, bahkan guru-guru yang lain untuk berbuat yang sebaik-baiknya untuk masyarakat di sekitar kita menjadi masyarakat yang aman, damai, tentram, adem ayem, ya, istilah Jawa adem ayem, tenang di daerah itu, nyaman. Nah karena komunikasinya lancar dengan hikmah, mau'izah hasanah. Nah ini perlu orang-orang yang menyampaikan dakwah Islamiyahnya itu ditatar dengan baik, perlu ditatar dengan baik, penyampaian dengan baik supaya tersentuh hati mereka. Itu kalau Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, semua orang tersentuh hatinya, nyaman. Nabi selalu mengayomi dengan masyarakat, bahkan yang miskin lebih diutamakan Rasulullah SAW. Di dalam kitab Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali Al-Habsyi, ada kan di situ Habib Ali Al-Habsyi menyebut Nabi kita, sifat Nabi kita, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila dia memanggil orang miskin yang mengajak, yang mengiau, da'ahul miskin, mengiau kepada Nabi, datang kepada Nabi, ajabahu, Nabi segera mengabulkannya, ijabatan muajjalah. Berarti Nabi mengutamakan orang miskin. Orang kaya biasa-biasa saja Nabi. Orang miskin, oh si Anukah mengiau, ayo aku datang. Pada hulu. Nah ada kita kan terbalik. Bila nang kelihatannya nang mengiau miskin, koler kain aja dulu. Saya pegang mengiau aja. Itu saya anu berdoa selamat. Parah mana rumah 2-3 langkah sampai. Bah, ya. Palingnya makanannya cap burung. Nah, mie cap burung. Tapi kalau nang sugih begiau, wah laju benar. Undangan jam 9, jam 8 sudah adanya. Datang berdahulu dah. Ya tahu nih, kambing nih paling kada nih, ayam nih paling di bawah nih. Nah, itu kita sekarang ini berpilih-pilih orang mengiau. Nang sugih cepat datang, nang miskin al daerah nih. Begitu juga tamu-tamu yang datang ke rumah kita kadang-kadang berpilih juga. Datang pindah jalan batis, datang pindah bersepeda, baju pindah borok. Kada. Datanglah bawa mobil, wah cepat, buka pintu, buka pagar. Nah itu kadang-kadang berpilih-pilih nangka itu. Nabi kata, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Ini sifat Rasulullah, mengayomi seluruh masyarakat. Nah, inilah tamsil buat kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan mengerti apa yang diperintah oleh Allah kepada kita. Kita semua ada tugas, ada kewajiban. Yang mana disebut Rasulullah dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita ada kewajiban, ada tugas. Kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatih,
semua kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, jadi mulai pemimpin tertinggi, presiden, sampai pemimpin paling rendah, RT RW, pemimpin semua. Kita Pak, paling rendah lagi selain daripada RT RW, di rumah tangga masing-masing ada pemimpinnya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu suami itu yang bertanggung jawab terhadap anak istrinya, pemimpin. Nah, kada kawin Pak, kada berumah tangga, pemimpin. Kullukum ra'in, semua kamu pemimpin. Ya Nabi, memimpin diri kita sendiri, jangan sampai sesat, jangan sampai celaka, jangan sampai kita dilempar ke dalam api neraka. Itulah Allah memperingatkan, anfusakum, jaga dirimu. Itu diri kita tuh. Anfusakum di sini semua, bukan hanya untuk orang nang kawin, nang bujang, nang anum. Siapapun yang kita merasa diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga ya Tuhan, anfusakum. Kemudian jaga keluargamu. Nang kita merasa ada punya keluarga, ada bisi anak bini, wa ahlikum, keluargamu naro, daripada siksa api neraka. Jangan kita aja selamat, keluarga celaka. Nah, jadi semua ada kedudukan masing-masing. Berarti kita suruh semua kullukum ra'in nih, jaga jangan sampai celaka. Nah, kadang-kadang kita merasa tadi karena tanggungan, merasa sendiri, merasa sekehendaknya, seenaknya diri kita, celaka kah, kadakah pada urusannya. Yang penting sorong bersenang-senang dulu, jangan berpoya-poya hidup sebelum mati. Nah, padahal tahu pas dalam keadaan berpoya-poya hidup, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi mati dalam keadaan melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Inilah harapan kita. Jadi mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya pada hari ini, dan mudah-mudahan juga kita akhir hayat kita nanti mendapatkan husnul khatimah, dan mudah-mudahan masyarakat kita dari atas sampai bawah, pemimpin-pemimpin kita semuanya dari atas sampai bawah, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menyantuni, mengayomi rakyatnya yang miskin, yang melarat, yang kasihan mereka itu dikasihani dan disayangi. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Makmur Mulia, nama ulun Marhasani. Yang ulun hormati Bapak Kiai Haji Hasanuddin Badruddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Yang saya hormati para tokoh agama, para habaib, dan semua undangan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Apa yang Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kami, terutama bagi ulun selaku kepala desa di Desa Makmur Mulia. Ada dua hal yang ingin ulun tanyakan. Pertama, di desa ulun ini ada sekitar kurang lebih 45 orang anak yatim. Di antaranya ada dari non-muslim beberapa orang. Itu ulun daftar juga, sehingga ketika ada santunan baik dari pemerintah maupun dari perusahaan mereka dapat. Nah, ini apakah ada kira-kira bertentangan dengan hukum? Kemudian yang kedua yang ingin ulun tanyakan, semisal sebuah masjid ada mempunyai inventaris yang tidak terpakai lagi di gudang, umpamanya karpet, kemudian karpet ini diberikan kepada musola atau langgar, apakah ini ada kiranya bertentangan dengan hukum? Terima kasih, hanya kira itu yang ingin saya tanyakan. Salah hilaf ulun mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu sebagai aparat kepala desa yang bertanggung jawab di desanya, tanggung jawab penuh di desanya untuk berbuat adil, merata, pembagian tadi anak yatim utamanya yang diutamakan,
sekalipun anak yatim tadi non muslim, tetap mereka mendapatkan hak di dalam situ, karena dia tinggal di tempat itu, menjadi warga di tempat itu, mereka sudah termasuk dapat haknya. Nah, karena di Indonesia agama ada berapa macam yang diakui. Ada berapa macam kan agama diakui di Indonesia itu. Artinya mereka yang non muslim yang tinggal di Indonesia, apalagi tinggal di kampung kita, apalagi orang Islamnya tadi itu membaur dengan kita, tidak ada menyakiti dan mengganggu kepada orang Islam, berarti dia termasuk, kalau diistilahkan disebut orang Islam kafir, disebut orang Islam menyebutnya kafirnya kan Islam itu kafirnya zimmi, yang dilindungi, yang mana Rasulullah pun melarang kepada para sahabatnya untuk menyakiti dan mengganggunya, bahkan disuruh kita berbuat baik kepadanya. Nah, karena mereka dilindungi. Lain dengan hal kafir harbi yang wajib diperangi, itu beda. Nah, jadi mereka selama tidak mengganggu, tidak menyakiti kita di dalam situ, kita beribadat nyaman di musalla, di masjid, tidak ada gangguannya. Anak-anaknya rame aja bersahabat, berkawan, bergaul, memang mereka mendapatkan hak. Ada salah dalam hukum dan syariat, bagi juga dia dapat. Bahkan kita dalam Islam pun disuruh jiran, ada jiran muslim, ada jiran non muslim, ada jiran kerabat yang terdekat. Jadi ada 3 kedudukan tuh jiran. 3 haknya, 2 haknya, 1 haknya. Nah, jadi kalau non muslim 1 haknya, hak jiran di situ ada, disuruh kita berbuat baik. Nah, kalau kita muslim ada 2, ada hak jiran, ada hak muslim. Nah, hak kerabat pula berdekatan dengan kita 3 haknya. Hak jiran, hak muslimnya, hak kerabat kita, orang dekat kita, sepupuka, yang sanakah di rumah kita, itu lebih dekat lagi haknya, ada 3 macam jadinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, masjid tadi mempunyai benda barang yang sudah inventarisir yang tidak terpakai lagi, seperti karpet, sejadah, lalu disimpan di dalam gudang, tempat khusus disimpan, apakah boleh digunakan? Lebih baik, lebih bermanfaat untuk digunakan ini, bukan hanya disimpan aja. Kalau sudah kata pakai itu jangan disimpan. Jadi apa yang disimpan? Hancur kata karuan ini, diurung samut, berlubang, hancur gitu ya. Tapi kalau selagi masih bisa dimanfaatkan, digunakan, atau setengah pakai sudah, masjid mengganti nang hajar, ini serahkan lagi ke masjid. Nah, ini masjid ke masjid dalam hukum. Tidak boleh masjid ke musalla, lain level tarafnya. Nah, jadi orang-orang yang mengelola musalla pun harus tahu diri juga. Jangan beramai-ramai datang ke masjid meminta ambal, meminta karpet, meminta barang masjid yang sudah terpakai. Kami dilanggar, kami membutuhkan tidak. Jalurnya masjid ke masjid, karena orang tadi memberikan untuk masjid, wakaf masjid, jangan sampai lepas wakafnya dari ke masjid lagi. Nah, itu tidak dibolehkan, merendah ke bawah ke musalla tadi. Kalau hendak, boleh aja panitia musalla menukarinya. Nah, itu kada dihibah, tapi menukari duitnya, masukkan lagi ke kas masjid, manfaatkan lagi buat masjid. Kalau seandainya ini ada hendak menukari, itu ada jalan sepakat ulama lah, boleh dijual, tapi manfaatnya buat masjid lagi. Yang sudah kita pakai, karena kan masjid karpet bisa diganti, tukar hanyar udah. Nah, kan lagi ini hendak dimanfaatkan, punya hendak merelakan juga dia kan ke masjid pulang, mana memerlukan menghadapi ambal bina buruk juga, ini masih layak dipakai belum. Nah, mun sayang tadi masih ada keperluan lain yang ditukar lagi, ya kita jualnya, manfaatkan. Ada masjid memerlukan lagi napa-napa kekurangan, nah boleh, tapi untuk masjid wakafnya tadi, jangan ke lain. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ahmad Maliki, salah satu pengajar di Pondok Pesantren Nur Muhammad. Yang ingin ulun tanyakan, Guru, berkenaan tentang khutbah.
apakah ada durasi yang dikhususkan dalam khutbah itu, yang mana disebutkan di dalam hadis itu Nabi menyebutkan inna tula salatir rajul wa qasra khutbatihi ma'innatun ala fiqhih fa'atilus salah wa aksirul khutbah. Namun sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwasanya khutbah itu menempati 2 rakaat. Lalu dijadikannya bahwasanya khutbah itu menempati 2 rakaat, jadi waktu khutbah itu artinya ujarnya 2 rakaat aja. Seapa waktu 2 rakaat itu? Jadi seitu bang waktu daripada khutbah tadi. Bahkan ulun pernah mendengar daripada kekawanan ulun itu ada di sebagian tempat, bukan di Sungai Danau dan sekitarnya, tapi di luar itu khutbah itu diberikan waktu dibatasi 10 menit saja. Khutbah pertama dan kedua 10 menit saja. Kalau yang lebih itu khatibnya bisa diambil ya. Jadi kira-kira yang sesuai diajarkan Nabi itu khutbah itu yang namanya pendek itu kira-kira seperti apa? Mungkin itu yang ulun tanyakan. Salah khilaf minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini juga bagus pertanyaan yang mengena. Nah, karena masalah khotib, masalah khutbah ini memang merata di mana-mana. Memang wajib orang khutbah. Nah, jadi khotib macam-macam. Ada panjang, ada pendek, ada nyaman didengar, ada langkada. Ahmad Maliki, mazhabnya Syafi'i doang. Kalau Maliki, mazhab Malik. Ngarang aja Malik itu mazhab tetap Syafi'i kalau. Alhamdulillah. Kita di Indonesia memang mazhab Syafi'i. Nah, jadi menurut hadis Rasulullah SAW tadi itu jujur, benar itu hadis. Orang yang disuruh oleh Nabi kita SAW dipanjangi sholat bacaannya, artinya tuh surahnya jangan terlalu pendek. Istilah panjang itu seperti mana yang kita biasa dengar imam-imam membaca Sabdihis pertama, kedua Al-Atah. Itu sudah lumayan panjangnya. Jangan jadi imam membaca Qul ya qul huwallah. Apalagi inna a'tayna lahu qul huwallahu ahad. Kadang-kadang sampai baca Fatihah ruku udah imamnya. Baca khutbah saling panjangan. Nah, jadi Nabi SAW sesungguhnya orang yang pendek khutbahnya, panjang bacaan ayatnya, itu menunjukkan kepintarannya. Ma'innatun min fiqhihi, itu orang itu pintar fikih, artinya alim, fuqaha ini orang. Nah, lalu yang ditanyakan tadi bagaimana batas durasinya. Nah, itu secara urfiyah, secara urfi, secara umum bagaimana keadaan di kampung itu, daerah itu. Orang daerah ini nih, kita seleksi ketujuan kayak apa durasinya nih. Munnya pina panjang bandar guringan ke orang, atau ada yang buka keluar kah? Munnya tenang, bagus, malah khusyuk karena penyampaian khutbahnya tadi baik, bagus, mengena. Himbung aja orang yang sampai 10 menit, 15 menit himbung, senang. Malahan ada puncak lagi guru. Tapi menang kada kakaruan isinya, sudah melayau ke sana kemari, kada tahu tujuan ujung pangkalnya, banyak namang gerundung. Apabila juga dia khotibnya hampirnya nih menggerundum orang, bah baik nggak guring deh, nanti ikat ihangnya tahu udah bersandar mengaruh ini. Jadi masalah durasi ini tergantung kesenangan orang di daerah itu. Tapi sudah durasi tadi jangan lebih, nah 10 tadi bagus juga dibatasi.
Kalau berarti 10 menit memang cukup untuk yang disebut terima qadar rakaatain, menempati tempat 2 rakaat sembahyang zuhur 4 diganti dengan Jumat, tempat 2 rakaatnya lagi ya 2 khutbah. 2 rakaat ya kurang lebih 5 menit 10 menit, punya bacaannya galai, santai, tertib ya 10 menitan. 2 rakaat tadi itu mamanya cepat, sembahyangnya 5 menit tutup. Nah di bawah 5 menit sembahyang ada usul lagi dah. Ini dijual dengan topik tadi, membaca ayat sebuting, hadis sebuting, kan ada dijelaskan, bahkan kan diterjemahkan langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Mana manfaatnya? Lawan ada dibacakan hadis dijelaskan